ya itu juga tak luput dan tak lepas dari support para fans yang selalu dukung karir kami, dukung karir anak-anak saya, istri saya, keluarga kami, dan juga mereka bisa ikut andil bagian bisa menjadi kakak online ya anak-anak saya, dan juga bisa menjadi orang tua online ya untuk anak-anak saya gitu. Jadi ya seneng. Koben, sebelumnya selamat dulu nih, kemarin Ya. Dapat penghargaan di Indonesian Television Award. Ya. Seperti apa kok ini mengalahkan luar biasa kan, pesaingnya juga Raffi, Najwa Shihab. Apa ya, kalau ya seneng dan terima kasih banget sih gitu, masih dikasih kepercayaan, dan buat saya masuk menjadi nominator aja juga udah seneng. Udah bisa, apalagi semuanya bersanding dengan orang-orang hebat, orang-orang yang bagus, masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri gitu. Jadi buat saya ya saya pun masih banyak belajar juga dari para host-host yang lain juga gitu. Di ITA sendiri penghargaan keberapa kok Ben? ITA kedua Ya? Iya, tapi untuk kategori yang sama 2 tahun berturut-turut gitu. Oh siap Ya. Ini sendiri Koben kan sering bilang kalau penghargaan itu bukan tujuan kan, seperti itu hanya bonus. Tapi ketika udah di tangan nih penghargaan itu berarti apa sih? Penghargaan itu mungkin jadi semangat lagi atau seperti apa? Ya lebih semangat lagi dan harus lebih punya tanggung jawab lagi gitu ya, dan menjadi salah satu bentuk penghargaan untuk kerja kita setiap harinya. Terus ya kadang kan kita lagi pandemi rame, kita kerja dalam keadaan khawatir, tapi harus tetap menghibur, tapi harus tetap cari duit juga ya, punya banyak pilihan lah gitu. Jadi minimal ini adalah salah satu bentuk penghargaan buat aku dan juga tim yang selalu support gitu. Ini kan kemarin sebelum disebutkan namanya gitu sempat menduga gak, maksudnya si An yang bakal menang nih, mungkin seperti itu perhitungan Koben? Ada lah. Siapa kok kira-kira yang Pasti. dugaan Koben? Apa? Yang dugaan Koben sebelum disebutkan pemenang itu siapa kira-kira yang? Kalau prediksi yang lain sih hampir semua ya gitu. Hampir semua, karena ya itu masing-masing, karena 4 lain teman-teman saya itu semuanya kan bagus-bagus banget gitu. Jadi saya itu masuk di situ aja udah seneng gitu. Untung ada sampai ke 5 nominasinya, ya kan. Coba kalau nominasi cuma sampai 4 tuh gue nggak masuk ya yakin gitu. Jadi saya masih bersyukur lah gitu, masih bersyukur dan masih dikasih kepercayaan gitu. Di dunia presenter sendiri nih, Koben kan ya di jajaran papan atas, ada apa obsesi atau punya keinginan yang belum terwujud, pengen bawain acara apa atau punya program sendiri? Pengen bawain acaranya in-depth yang lebih serius gitu. Yang sebenarnya kan gini ya, dari sisi apa yang kita capai ini kan juga kita semua ada peran serta dari penonton, terutama yang sudah ngevote. Terima kasih juga untuk Urbaners, BXB, Wendadik, MOP Lovers yang sudah support, dan terima kasih juga untuk Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan semua tim yang berpartner kerja sama aku, Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Jirayut, Rara, banyak deh intinya yang bekerja sama bareng gitu. Tapi kalau rata-rata kan semuanya acaranya hiburannya lebih seru-seruan doang gitu ya. Mungkin ya itu orang taunya kan bisanya di situ doang. Jadi tidak ada kesempatan untuk bisa membawakan acara yang lebih serius, santai, tapi sampai pesannya gitu. Banyak kan presenter itu adalah salah satu benteng yang paling gampang menjadi pusat sasaran kesalahan. Ya, padahal sebenarnya presenter itu banyak sekali menyampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan itu sudah dirapihkan. Mungkin itu kalau ini salah satunya saya lah gitu, kalau sampai yang lain gitu. Tapi ya presenter itu paling gampang banget disalahin ya, karena dia kan yang banyak menyampaikan informasi di kamera kan. Tapi ada juga acara itu kan dimana di ear kuping kita tuh ada yang bicara, di depan ada yang bicara, lawan main ada yang bicara, itu susah juga. Nah, yang lebih susah lagi ketika ada artis yang memang berkasus nih, datang ke acara kita, tapi
pas lagi briefing dia bilang dia nggak mau ngebahas kasusnya lah, terus bingung juga kita lah, terus dibahasnya apa tentang apa zodiaknya dia kata Mutiara, jadi bingung kan, sering kejadian sering kejadian. Nah akhirnya terus kita ajak main pun nggak ada di perjanjian sama talent sama inilah, kan kita juga bingung kan, sementara saya harus tetap bawain kapal ini terus gitu. Jadi orang tuh taunya oh iya hostnya asik sendiri, padahal sebenarnya mah kita mau banget melibatkan banyak bintang tamu gitu di permainan itu, tapi sudah banyak pesan-pesannya kan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Jadi daripada lah terus kalau misalnya dia tidak bisa, masa kita nggak bisa bercanda? Ya udah dibiarkan dulu dianya sebentar, kita ajak bercanda, karena kalau ngomongin ya udah berarti cicet aja. Nah itu dibalikin lagi ke data, dimana presenter itu paling diupdate tentang data. Ini ratingnya, ini share-nya, ini by minute-nya nggak bagus kalau kalian gini, paling bagus kalau kalian gini, gitu. Itu kan lebih ke bisnis ya, gitu. Jadi karena kita juga kerja sama orang, jadi kita harus ikutin apa yang menjadi diinginkan oleh perusahaan yang kita kerja, gitu. Oh mereka maunya kita gini gitu. Makanya ya udah saya bikin sesuatu yang nih, oke lo mau gitu ya, oke ini. Jadi ya dimana kesepakatan dari awal ketika jenis programnya gini. Sama lagi ya gitu. Kalau mau diikutin sampai sekarang juga banyak, jadi makanya udahlah saya cuman ini itu aja. Kalau mau diikutin mah banyak, cuman karena genrenya jadinya sama terus, jadinya udahlah gue mendingan di rumah aja lah nge-vlog. Gue mendingan di rumah aja deh bikin acara masak gitu. Gue mendingan ke kantor aja deh kayak mope gitu. Jadi ya punya banyak keperluan juga akhirnya gitu. Koben nih dalam 2 minggu 8 piala nih buat The Onsu nih, kalau nggak salah 4 itu 2, 1 sama 1 lagi terakhir Onyo nih. Seperti 2 minggu 8 piala nih, seperti apa kok? Seneng banget ya, 8 piala itu seneng. Dan buat aku ya kuasa Tuhan memang bener-bener kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Jadi bahagia, senang, dan bentuk penghargaan buat kami sekeluarga juga, yaitu itu juga tak luput dan tak lepas dari support para fans yang selalu dukung karir kami, dukung karir anak-anak saya, istri saya, keluarga kami, dan juga mereka bisa ikut andil bagian, bisa menjadi kakak online ya anak-anak saya, dan juga bisa menjadi orang tua online-nya untuk anak-anak saya gitu. Jadi ya seneng campur aduk lah semua. Excitednya Onyo dapat 2 penghargaan dalam 2 minggu ini seperti apa? Excitednya dia ya seneng banget gitu. Cuma kan memang di penghargaan yang Onyo dapetin ini kan pialanya belum dibawa pulang. Oh kan? gitu. Jadi belum, nanti baru dikirim. Jadi ya dia belum bisa banggakan dan belum bisa dia foto. Cuman kalau ada di beberapa acara award yang lain sudah ada gitu. 2 di penghargaan yang Onyo menang ini nggak ada, belum dapat. Gitu. Jadi ya dia belum bisa foto atau belum dia bisa ceritakan gitu. Cuman ya namanya anak kan pasti kok punya Onyo belum sampai ya, lah bingung juga kan kita ya, bukan kita penyelenggaranya gitu. Kok lagi untuk sekian kali nih jadi inspirational family nih, artinya keluarga yang menginspirasi. Seperti apa kok di rumah sendiri dengan kesibukan Koben akhirnya masih dipandang sebagai keluarga yang harmonis, keluarga yang menginspirasi banyak orang seperti itu? Ya senang, tapi ya sebenarnya keluarga aku juga atau keluarga yang lain kan sama aja. Cuman saya mendidik atau mengajarkan anak-anak saya dengan gayanya saya dan istri saya gitu. Jadi tidak pernah kita menganjurkan orang seperti kami. Makanya kata-kata menginspirasi itu sebenarnya berat gitu. Karena takutnya kalau ada apa-apa nanti malah banyak yang kecewa kan gitu. Jadi buat kami ya, kami tidak ingin menjadikan keluarga kami seperti keluarga orang lain. Jadi ya jadi diri sendiri aja gitu. Yang memang cocok ya cocok, layak yang layak, yang tidak layak ya tidak usah dipaksakan gitu. Kok lanjut soal si Bontot nih, Koben juga sering postingan jago banget bikin vlog sekarang nih. Kelucuannya seperti apa sih kok? Ya lagi cerewet-cerewetnya, lagi bawel-bawelnya, perbendaharaan katanya lagi bertambah lagi gitu. Ya seneng ya punya baby ya, punya si Bontot nih yang lagi bawelnya bukan main gitu. Dan yang paling
sering ngajak dia interaksi ngobrol itu ya kokonya, cicinya gitu. Mau dibikinin program sendiri yang emang buat Tania mungkin? Enggak. Belum ya, Kak? Aku ada program-program TV yang reguler aja aku enggak gitu. Aku pengen mereka bisa main sesuai dengan umurnya. Tidak ada bentuk tanggung jawab mereka diwajibkan jam segini mereka harus berangkat karena ada syuting ini, ada syuting ini, enggak. Artinya di TV juga udah ngelirik, maksudnya menawarkan untuk Tania seperti itu. Banyak yang kayak gitu. Cuman ya kalau udah masuk ke TV itu kan saya sudah berpengalaman lah ya. Jadi saya tidak mau itu ada lagi gitu. Jadi biarkan Tania, ya udah, orang taunya mungkin hanya lewat Instagram, hanya lewat YouTube, dah itu aja sih gitu. Jadi selebihnya kalau ada plan untuk Tania nggak ada. Ya biarin aja dia ibaratnya bermain lah. Iya, berkembang dengan sesuai dengan usianya gitu. Kan kokonya juga yang aktif main sama dia, cicinya yang aktif main sama dia. Nah sebenarnya kan dia bisa menjadi pintar, bisa menjadi cerewet, bisa jadi itu kan karena lingkungan di saya, baik siapapun yang menjaga Tania itu ada interaksinya, komunikatif. Iya, komunikatif, nggak diam. Jadi si anak terpancing untuk berdialog atau berbicara gitu. Itu mungkin. Jadi kalau tanya tipsnya apa ya, kok si Tania itu suka makan, banyak yang nanya. Nggak ada tipsnya gitu. Kalau nyebutin vitamin ini, vitamin anak yang biasa aja yang iklan-iklan di TV, kok nggak ada yang beda, nggak ada sesuatu yang spesial. Vitamin anak yang iklan di TV aja gitu. Jadi ya karena kenapa dia bisa kayak gitu, karena di sekelilingnya ketika kita makan, dia makan ya kita makan semua. Jadi dia punya rasa, ya lu pada makan gue makan juga dong gitu. Cuma bedanya dia makan kita taruhin handphone aja di depan, jadinya dia sudah terbiasa asik gitu. Tapi kalau menurut dia videonya dia udah rasa udah cukup, dia juga matiin sendiri. Gitu. Itu pagi-pagi biasanya ya ngerekod Koben sebelum. Terserah dia aja. Karena dia yang pasti minta. Makanan kesukaannya apa sih, Kak? Apa? Makanan kesukaannya. Iya, makan favoritnya dari emaknya lah. Kalau udah emaknya masak, dari bundanya masak, udah. Dia udah pasti excited gitu. Karya Onyo dalam waktu dekat apalagi nih yang bakal dirilis? Ya, duet sama bundanya. Ini memang lagu yang sebelumnya dari ini udah duluan sebelum yang sama Anet gitu ya. Dan akhirnya kita harus rilis karena biar tidak terlalu lama gitu. Jadi baik Onyonya juga sudah oke, bundanya sudah oke baru. Karena sebenarnya saya dan bundanya itu kan tergantung dari Onyonya gitu. Onyonya ya oke baru. Kapan rencana itu? Baru mau syuting video klip gitu. Cuma syuting video klip sayanya masih aduh nggak mau gini-gini lagi. Mau yang bikin beda. Mau bikin yang beda yang pesannya sampai, simple aja tapi pesannya sampai. Kau pengen sutradara lagi? Iyalah. Menghemat budget. Ceritanya soal apa nih kok kali ini duet Onyo sama Bunda? Kalau cerita tentang apa kan ini sebenarnya cerita yang waktu itu beritanya sempat ramai tentang bulian, tentang ini. Jadi saya dan keluarga punya cara masing-masing ketika kita melampiaskan suatu hal yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, Onyo itu selain dia bercerita sama ayah bundanya, dia selalu menceritakan apa yang menjadi suasana hati dia itu dalam sebuah tulisan, di mana tulisan itu bisa saya atau Sarwenda yang baca gitu. Jadi ya suasana hati dia yang dia tuliskan, bagaimana ini terus jadi ya buat saya ketika itu menjadi sebuah ceritanya, ya dia tidak mau membuat dalam lirik lagu karena dia bingung kata-katanya kayaknya banyak banget yang dia mau sampein. Ya kayaknya itu bukan lirik jadinya malah cerita ya Nyo. Jadi saya kasih lagi semua lagunya itu kasih penciptanya, si penciptanya baru oh begini kali maksudnya, baru saya dengerin dulu, oh rubah yang ini enggak maksud anak saya itu gini gitu. Jadi idenya dari bagaimana apa yang dia rasakan dan bagaimana kami dari keluarga menyelesaikannya gitu. Karena yang harus kita buat ini adalah, yang dari cerita ini adalah si anak nyaman menyampaikan apa yang menjadi pesannya gitu. Terakhir kok, mungkin jadi film pendek atau seperti apa video klipnya gitu? Belum dapat bayangan ya. Jadi apakah itu ada sebuah jalan ceritanya atau hanya biasa aja, karena dari liriknya juga udah kuat banget kan. Saya takutnya malah dalam proses syutingnya
mereka mendengar itu, terus adegannya diadain lagi, takutnya ntar mereka jadi malah baper kan gitu. Jadi udah, ini lagunya udah lama, sekarang udah tinggal produksinya doang, jadi curhatan dan yang lainnya udah selesai, udah clear. Tapi kan luka hati orang atau kesedihan orang kan kita hanya bisa bilang sabar, tapi kata sabar itu paling gampang diucap tapi sulit dilakukan gitu. Makanya adegan demi adegan semuanya harus approval si penyanyinya, sehingga penyanyinya membawakannya harus sampai pesannya. Nah, dari lagu itu juga kita mau kasih tahu ke Onyo atau siapapun itu, yang paling mendukung kita itu adalah ya support system di dalamnya gitu. Jadi pesannya itu harus sampai semuanya. Siap, terima kasih banyak Ya. Ben waktunya.